Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Roberodia, saya Bagus Iqbal Ramadan. Di sini saya sebagai host kali ini di podcastnya Roberodia yang bertema spesial Hari Guru. Nah, di spesial Hari Guru ini kita di podcastnya Roberodia kedatangan tamu yaitu salah satu guru di SMK Roberodia. Dia sangat berjasa di SMK ini ya. Mungkin langsung aja, silahkan Bu, diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati. Di SMK Roberodia ini saya mengampu mata pelajaran PAI. Gitu. Sudah? Ya. Kan ini kan Hari Guru ya Bu ya, Hari Guru. Kesannya Bu Ika itu terhadap Hari Guru itu gimana? Menyambut Hari Guru. Kesannya gimana ya? Kesan Bu Ika pada saat perayaan Hari Guru ini sebagai guru gitu. Di mata Bu Ika itu guru itu seperti apa gitu mungkin? Guru itu kepanjangannya digugu dan ditiru. Iya. Kalau tidak salah. Kemudian untuk memperingati Hari Guru ini, saya yang sekarang statusnya menjadi guru itu gimana ya? Alhamdulillah sangat berkesan karena di sini selain mengajar, saya juga mendapatkan pelajaran dari siswa-siswa kami gitu. Jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar materi, bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, tetapi guru juga harus mau belajar dari siswanya. Entah itu belajar memahami siswa, karakteristiknya, kepribadiannya, dan segala macam. Soalnya setiap anak itu berbeda karakter, dan kalau kita tidak mau mempelajari karakter masing-masing dari mereka, kita pasti akan menilai anak hanya dari satu sisi aja. Kemudian alhamdulillah senang juga jadi guru, setidaknya bisa menjadi orang yang dikenal lah, bermanfaat lah. Entah yang saya berikan itu apa, saya nggak tahu, entah sedikit entah banyak, paling tidak oh itu Bu Ika guru saya, guru PAI misal, oh itu Bu ini guru ini, oh itu Pak guru saya nih. Nah itu kan nama kita dikenal. Kemudian kita dalam menyampaikan pelajaran kan juga dikenal, oh dulu Pak A ngajarnya seperti ini. Pasti ada salah satu guru di sini yang berkesan banget bagi siswa-siswi. Oke. Membicarakan tentang berkesan, mungkin kan berarti kita bukan kita ya, Bu Ika sebagai guru itu gimana ya? Sering nggak sih merasa kurang untuk gimana ya? Untuk memberikan ilmu terhadap murid-muridnya, kurang atau kurang perfect atau gimana gitu? Iya, sering. Pernah nggak sih? Sering ya? Bukan hanya pernah, setiap menyampaikan materi itu pasti paham nggak sih mereka, mudeng nggak sih kayak gitu. Maksudnya yang setiap guru pengenkan tuh anak-anak bukan hanya mudeng, bukan hanya mengerti, tapi juga paham. Selain itu mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat dari pelajaran, masing-masing pelajaran seperti itu. Kemudian ingin selalu memperbaiki. Maka dari itu kan setiap selesai materi selalu saya tanya yang kurang paham yang bagian mana, ya saya jelaskan lagi gitu. Itu demi biar mereka paham. Dan saya yakin semua guru pun pasti begitu, pasti bertanya kepada siswanya yang kurang paham bagian mana, yang seperti apa gitu kan. Biar guru itu juga bisa mengoreksi dirinya. Oh si A kurang paham bagian ini, berarti menjelaskannya harus pakai cara yang lain, seperti itu. Jadi soal anak-anak itu
ada nggak yang susah untuk paham padahal kita udah menerangkan terus-menerus mengulang-ulang itu materi. Pernah nggak ada murid yang gimana ya, yang susah untuk memahami materi kita gitu Bu? Atau enggak Bu Ika pernah juga gimana ya, mengganti metodenya terhadap anak-anak gitu? Pernah. Kan Gimana? tidak mungkin semua anak itu nyambungnya cepet, nyantolnya cepet. Orang saya sendiri tidak bisa sekali baca terus saya paham, enggak. Minimal 2 kali sampai 3 kali baru saya paham. Kemudian saya mencoba merangkai dengan kata-kata saya sendiri. Nah, apalagi anak-anak kalau ditanya ada yang susah memahami atau tidak, pasti ada di antara mereka. Nah, itu tadi, maka dari itu kita kan harus mau bertanya, kamu kesulitannya di mana? Kalian kesulitannya di mana? Kok penjelasan kita kurang dipahami oleh mereka? Ya kita jelaskan lagi. Kalau mereka masih tetap nggak paham, jelaskan pakai bahasa yang simpel. Maka itu kan saya sering ngajar bahasa campur-campur, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau yang dari luar Jawa mungkin tidak paham, saya terjemahkan gitu. Soalnya tidak semua anak gampang nyantol. Dan saya terbiasa pakai bahasa campur-campur. Ya, itu ya mungkin lebih ke gimana ya, menyesuaikan anaknya juga ya Bu ya. Nah, terus ada nggak anak yang bandel sekali itu yang kalau dibilangin, terutama di SMK sini juga, di SMK Robirodia itu anaknya bandel sekali dibilang, itu ada nggak Bu? Atau enggak, kan biasanya kita kan nggak mesti apa ya, murid itu kan nggak mesti satu tujuan satu visi juga kan, ada yang belok. Nah, tujuan kita kan gimana meluruskan jalan mereka juga kan sebagai guru juga. Terus ada nggak murid yang seperti itu yang saya sebutkan tadi? Kalau bandel, bahasa lainnya terlalu aktif gitu ya? Iya. Ada pasti. Cuman alhamdulillah di SMK Robirodia ini tuh tidak ada yang parah banget, enggak. Kalau kita mau mendekati si A misal, si A kok dikasih tahu susah, dikasih nasihat susah misal, ya kita harus bisa ngobrol 4 mata. Secara personal kayak gitu. Kan ada anak yang tidak mau dimarahin di depan umum misal. Kita sendiri kan juga nggak mau kan kalau ditegur di depan umum. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengingatkan sesuatu dengan yang bersangkutan itu di ruang terpisah, ngobrol secara 4 mata kayak gitu. Oke. Itu berarti lebih ke kembali di awal ya, lebih ke menyesuaikan juga sama anak-anak juga gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya itu gimana sih kesannya untuk menjadi guru? Enaknya itu gimana, terus nggak enaknya itu gimana gitu Bu? Enaknya jadi guru itu apa sih gitu? Setiap pekerjaan itu pasti mempunyai resiko. Setiap pekerjaan ada enaknya, ada tidak enaknya. Tergantung kita mau menikmati yang mana gitu. Kalau pekerjaan saya guru, ya pasti ada plus minusnya. Enaknya itu kita setiap hari bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak anak-anak yang mana mereka mempunyai cerita yang berbeda. Mereka mempunyai karakter yang berbeda dan setiap hari tidak monoton. Setiap hari pasti ada cerita yang baru gitu. Kemudian kalau tidak enaknya apa? Tidak usah diceritakan. Mungkin sedikit gitu yang nggak enak atau gimana gitu tentang murid atau tentang teman-teman rekan kerja atau gimana gitu, atau perjalanan Bu Ika gitu.
Ya kalau untuk menuju ke sini gimana gitu. Kalau rekan-rekan kerja sesama guru di sini alhamdulillah tidak ada masalah. Yes. Sedikit pun tidak ada masalah. Kalau anak-anak juga mereka nggak ada masalah juga sih, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Cuman kan masalahnya itu dari diri sendiri. Kadang males ya enggak. Semua pekerjaan kan pasti gitu. Entah guru, entah apa sih, petani, entah karyawan pabrik, itu masalahnya kan ada di diri sendiri gitu. Malesnya itu. Tapi ya enggak sih kalau misal dari rumah, duh kok males hujan kayak tadi. Tapi sampai sini malesnya hilang, terobati dengan suasana kelas misal, atau terobati dengan teman-teman misal, seperti itu. Itu sih. Oke, itu berarti kesannya ya. Terus selanjutnya kalau boleh tahu, Bu Ika ini udah menjadi guru itu berapa tahun sih, Bu? Berapa tahun ya? 2016 saya masuk sini. 2016. Ini 2021, berarti 5 tahun. Ya, sekitar segitulah. 4,5 tahun sampai 5 tahunan lah. Gitu. Lumayan ya, Bu ya. Lumayan. Terus udah semua sih. Mungkin ada apa ya? Ada ucapan untuk guru-guru di luar sana, perwakilan dari Bu Ika, ucapan bagaimana gitu tentang di hari spesial Hari Guru ini gitu. Kan banyak kan guru-guru guru-guru yang banyak ceritanya ya kalau di luar sana gitu. Gimana Cak untuk menghadapi murid-murid? Semua orang yang memberi pelajaran kepada kita itu guru. Jadi jangan mengartikan guru itu hanya yang ada di sekolahan saja. Guru itu yang hanya ada di universitas saja misal. Tidak. Tapi semua orang yang mau mengajarkan apa yang dia bisa, kemudian apa yang dia bakat apa yang dia miliki, itu guru. Kita cuma ngajarin alif, ba, ta misal, cara menulisnya seperti ini, cara membacanya seperti ini, itu udah guru itu gitu. Jadi semua orang itu guru, apapun kemampuan kelebihan yang kita miliki, kita harus bisa mengajarkan kepada semua orang, kita harus bisa mengamalkan kepada semua orang. Kemudian jadi guru memang itu tadi ada plus minusnya, ada enak ada enggak enaknya, tetapi kembali lagi ke diri sendiri. Kemudian jangan pantang menyerah dalam menghadapi siswa-siswa mungkin yang super seperti itu. Saya pernah menghadapi siswa yang dulu pas baru-baru di sini digombalin terus, pernah di apa sih, kalau dimusuhi alhamdulillah enggak pernah ya, cuman apa sih rame terus, mungkin karena saya baru ya jadi dikerjani seperti itu. Ya nggak apa-apa, anggap aja itu ujian seberapa kuatkah kita menghadapi mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di profesi ini. Kemudian jangan memandang atau jangan melihat apa yang kita terima gitu. Kadang ada orang yang di pekerjaan tertentu itu membandingkan, dulu saya sekolahnya mahal tapi saya kerja dapatnya segini. Ada, beneran. Soalnya dulu pernah cerita sama saya, tidak saya sebut profesinya. Kemudian ya itu pemikiran dia, tapi kalau kita yang mau berpikir secara positif, kemudian nanti insya Allah akan ada balasannya, ya kita kerjakan pekerjaan kita secara lillahi ta'ala. Soal apa yang kita terima, bahasa gampangnya gaji gitu ya, itu ya kalau kita bersyukur insya Allah cukup kok. Percuma kalau kita gaji banyak tetapi kita nggak syukur, merasa kurang, pasti ada aja. Mau gaji sebanyak apapun kalau kita nggak bersyukur pasti udah lenyap lah itu uang. Tapi kalau
entah sedikit entah seberapa itu, kalau kita mau mensyukuri itu udah nikmat banget. Kemudian apalagi ya, itulah. Kemudian saya bersyukur menjadi guru di sini, karena di luaran sana masih ada guru-guru yang perjuangannya lebih dari saya. Seperti di daerah pedalaman itu harus melewati jalan yang seperti itu, belum aspal jalannya itu, beliau-beliau itu gitu ya. perjuangannya sangat luar biasa sekali. Nah, kita yang hidupnya hampir di kota, di pinggir kota, jalannya udah bagus, ya itu harus bersyukur banget. Jarak tempuh kita ke sekolahan itu udah bagus jalannya, pakai motor sisan bagus, udah nggak perlu becek-becekan kan. Nah, itu harus lebih disyukuri lagi gitu. Apalagi ya udah banyak lah pokoknya. Guru itu apa sih, istimewa pokoknya. Udah itu aja sih, mungkin mau ditambahi. Kalau menurut saya, sebelum saya akhiri untuk video kali ini, kalau menurut saya tuh sebagai guru itu gimana ya, berjasa banget di pribadi saya. Pribadi saya itu gimana ya, memandang guru itu kayak ya itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Terus gitu aja sih. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nggak bisa diungkapkan gitu lah. Banyak ilmu yang gimana ya, yang membuat kita kurang tahu menjadi tahu. Terus membuat ilmu yang masih awang-awang menjadi tahu. Itu hebatnya guru kepada murid, untuk memberikan ilmunya kepada murid-muridnya gitu. Nggak sekedar ilmu juga sih, juga pengalaman dia, pengalaman menjadi gimana ya, kan biasanya kalau ketemu sama murid-murid yang kayak belok jalannya atau gimana ya, istimewa gitu kan, jadi bisa dikasih tahu jangan gitu. Soalnya kita kan udah pengalaman juga, pernah menjadi murid gitu. Jadi kalau ya itulah, bisa menceritakan pengalaman, bisa berbagi ilmunya secara cuma-cuma gitu. Mantap sih sebagai guru. Terima kasih guruku. Iya, terima kasih juga untuk guru-guru saya dimanapun. Iya. Dimanapun berada, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya berjasa. Bukan banget. hanya yang dari sekolahan saja, tapi semua yang pernah mengajari saya. Kalian semua guru, kalian semua orang hebat. Terima kasih. Sebelum saya akhiri juga, selamat Hari Guru kepada guru-guru yang di luar sana. Selamat buat kalian semua, kalian hebat, kalian pahlawan tanpa tanda jasa untuk murid-murid kalian sendiri gitu. Mungkin itu aja ya Bu. Iya. Udah, ada yang mau ditambahin lagi Bu? Sudah. Selamat Hari Guru juga buat seluruh guru di Indonesia, di seluruh dunia. Kalian semua orang hebat. Udah. Itu aja ya. Oke, saya akhiri untuk podcast kali ini. Udah tentang Hari Guru ini, udah banyak cerita-cerita dari Bu Ika. Terima kasih juga Bu telah Sama-sama. bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.